Bapak Ibu, already and not yet itu dalam hal pengudusan kira-kira maksudnya begini. Saat ini, jadi kita itu bertobat, menerima Injil, berbalik dari hidup yang lama, memiliki hidup yang baru dalam Kristus itu dimulai dari kelahiran baru. Kelahiran baru ini karya Roh Kudus, bukan karya kita. Ya. Dan setelah kita dilahirbarukan, maka baru kita bisa menerima Injil. Ya. Setelah kita pada waktu kita bertobat menerima Injil, itu kita dibenarkan di mata Allah, justification, dibenarkan, jadi dipandang oleh Allah itu benar. Dan sejak saat itu kita masuk dalam proses pengudusan, sanctification. Hidup kita tuh diubah terus. Ya, karakter kita, hati kita, semuanya dirubah. Nah, already and not yet, sudah tapi juga belum, gitu ya, kira-kira terjemahannya. Already artinya proses pengudusan itu sudah kita mulai. Sejak kita bertobat, maka kita tuh manusia lahiriah kita semakin merosot, tapi manusia batiniah kita dibaharui dari sehari semakin sehari ya. Jadi kita ini pasti sebagai orang Kristen harus menunjukkan proses makin lama makin kudus. Already. Jadi kita ini kalau sudah mengikut Tuhan pasti ada proses pertumbuhan. Pasti itu. Cuman not yet itu menekankan belum sempurna. Belum sempurna. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa mencapai kesempurnaan. Nanti pada waktu kita sudah mati, kita berjumpa dengan Tuhan, kita tinggal di surga, di langit dan bumi yang baru. Barulah di sana kita tidak bisa berbuat dosa sama sekali. Jadi penekanan dari already, sekarang kita sudah berada dalam proses pengudusan. Not yet, kesempurnaan belum di sini, tapi nanti ketika kita berada di surga bersama Tuhan. Itu poinnya. Nah, kira-kira demikian. Ya, itu mungkin jawaban cepatnya, tapi saya ingin kasih ilustrasi ya, tentang pengudusan ya. Saya sering pakai ini, sudah dulu ketika saya itu SMA, bertobat gitu ya, saya itu tinggi badan saya itu paling pendek di kelas. Saya ingat itu. Jadi saya itu sering merasa, waduh, pokoknya itu saya cowok tapi banyak cewek itu yang lebih tinggi dari saya. Jadi saya tuh stres gitu, dianggap anak paling kecil gitu di kelas gitu ya. Nah, jadi saya tuh sering ngukur tinggi badan saya terus tiap minggu, naik gak gitu ya. Jadi saking stresnya pakai sepatu yang tebel gitu supaya nggak terlalu pendek gitu ya. Tapi kemudian saya kan seringkali merasa kok nggak tinggi-tinggi ya gitu ya. Nah, jadi ini saya mau bandingkan dengan pengudusan. Kita tuh seringkali kalau ikut Tuhan, kita itu merasa kok aku nih kok masih kayak gini-gini aja ya. Aku masih bergumul dengan dosa, aku juga masih bergumul dengan kelemahan diri. Kok kayaknya nggak naik-naik levelku, kira-kira begitu. Tapi sebenarnya, saudara, semua orang Kristen yang memiliki nutrisi rohani, membaca firman, berdoa, bersekutu dengan lain, itu pasti bertumbuh. Cuman pertumbuhannya itu seperti anak remaja itu loh. Ya, pertumbuhan anak remaja itu pelan sekali, pelan. Tapi gini, yang melihat dia bertumbuh atau tidak, itu orang lain sebenarnya. Betul nggak? Kita tuh kalau tinggi badan, masa kita tahu sih kita tuh udah naik? Biasanya yang tahu itu orang lain. Loh, kamu kok udah tinggi? Tapi orang yang bertumbuh itu anak remaja itu nggak berasa. Dia berasanya tetap aja gitu. Tiba-tiba aja celananya udah sempit, bajunya udah kecil. Orang lain itu yang paling jelas melihat. Makanya penting kenapa kita itu punya komunitas, ya. Karena kita itu proses pengudusan itu kita tuh saling mengasah dan orang lain itu bisa memberitahu kepada kita. Kamu tuh dalam hal ini kelihatan masih sama, tapi aku kagum loh sama kamu karena aku lihat kamu tuh udah bertumbuh dalam hal ini. Itu seringkali orang lain yang melihat. Seringkali orang lain. Jadi kita nggak berasa bertumbuh, tapi orang lain bisa melihat pertumbuhan kita. Nah, jadi pengudusan itu akan terus begitu. Berbeda dengan manusia yang fisiknya, tinggi badannya itu kan berhenti. Pada level tertentu kan berhenti. Kalau pengudusan itu nggak berhenti seumur hidup. Terus naik. Kira-kira begitu tambahan ilustrasinya. Terima kasih.